Kami dari Studio Grafis Undiksa yang terdiri dari mahasiswa pengambil studi khusus grafis, alumni studi khusus grafis dan dosen bergabung dalam Studio Grafis Undiksa. Pada kali ini akan mempersembahkan sebuah workshop tentang teknik grafis dengan berbagai pilihan media itu ya. Pada kesempatan kali ini difasilitasi oleh Gurat Institute ya, akan mempersembahkan proses pembuatan grafis secara kolaboratif, dan kami mengambil metode apropriasi. Yang diapropriasi adalah lukisan karya deblog gitu ya. Tekniknya menggunakan metode kerja kelompok gabungan gitu, kerja kelompok gabungan. Jadi lukisan deblog image-nya dipecah menjadi 9 bidang gambar, ukurannya kecil-kecil seperti ini, 14 kali 18 cm. Setiap bidang gambar dikerjakan oleh seorang seniman grafis. Jadi ada 9 seniman grafis yang terlibat di sini. Masing-masing memilih teknik dan medianya sendiri-sendiri. Ada yang menggunakan teknik dry point, ada yang menggunakan teknik linocut, ada yang menggunakan teknik cetak saring, dan lain-lain itu kan. Nah, masing-masing mengerjakan pada bidangnya masing-masing dengan tekniknya sendiri-sendiri. Setelah selesai, kemudian hasil printnya disusun sesuai dengan gambar awalnya gitu kan. Nah, akan kembali gambar seperti aslinya deblog, tetapi tentu saja dengan teknik dan warna pilihan sesuai dengan yang ditentukan oleh senimannya. Nah, yang menarik di sini dalam teknik ini macam-macam yang digunakan. Misalnya saya menggunakan teknik dry point dengan media mika atau plexiglas ukuran 20 x 20, gambarnya 14 x 18 cm. Kemudian alat cukilnya, alat torehnya saya buat sendiri dari jeruji sepeda, di gerinda ditajamkan ini. Kemudian teknik memakainya seperti juga menggambar biasa, ditorehkan pada plat plexiglas atau mika tadi gitu. Begitu. Setelah ini tertoreh, nanti akan dilumuri cat, diangkat bagian atasnya, tinggal bagian dalam, kemudian dicetakkan kertas basah ke sini, dipres dengan mesin grafis mini print, dipres di situ. Hasilnya nanti akan digabung dengan punya 8 kawan yang lain. Ada yang menggunakan teknik cetak saring, misalnya nanti saudara Acok menggunakan teknik cetak saring, kemudian Goni, Adit, dan Satya juga masing-masing dengan tekniknya apa, yang dipilih tekniknya apa, medianya apa, nanti tolong dijelaskan kepada kami ya, seperti itu. Itu mungkin sekedar pengantar. Selanjutnya nanti kita tanya penjelasan dari Acok, Goni, Adit, dan Satya yang pada kesempatan pertama itu 4 orang nanti untuk menjelaskan. Kemudian nanti juga peserta lain, Septa, Nana, Purbawa, dan Johanna juga akan menjelaskan teknik dan medianya masing-masing gitu kan. Itu kurang lebih penjelasan awal. Terima kasih. Selamat mengikuti workshop ini. Ya, hadirin sekalian, sebelum nanti masuk ke workshop, saya terlebih dahulu akan menyapa dulu para peserta itu. Apa kabar? Halo, saudara Aco sudah hadir. Adit, Satya, Goni, Johanna, Septa, Nana, Purbawa sudah hadir semua. Nanti Anda akan diminta untuk menjelaskan tentang teknik dan media grafisnya apa, serta kalau ada tambahan dalam karya deblog ini, tambahan di bidang apa, diisi gambar apa, maksudnya apa, targetnya apa, konsepnya apa, kurang lebih seperti itu ya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mulai menyiapkan dulu, menjelaskan dulu tentang teknik yang saya kerjakan. Jadi saya mengerjakan dry point, bahannya adalah kertas
bukan kertas, plastik mika atau plexiglass ini saya ambil yang paling tipis 1 mili. Jadi di belakang gambar ini, di gambar aslinya yang di scan, di print saja, ditempel di bagian belakang mika, kemudian dari satu sisinya ini ditoreh menggunakan jarum penoreh. Ini buatan sendiri, dibuat dari jeruji sepeda, di gerinda saja, dimasukkan ke dalam batang pemegang ini seperti ini, ditorehkan seperti biasa sebagaimana membuat gambar ya. Gitu ditoreh seperti ini. Jadi sampai mika ini ada ceruknya, di ceruk ini nanti akan diisi tinta, kemudian nanti dicetak menggunakan mesin mini press sederhana seperti ini. Selesailah untuk teknik dry point ya. Tahapannya jadi sekali lagi saya terangkan, pertama adalah buat torehan gambar pada mika ini sampai melahirkan ceruk ya, sampai melahirkan ceruk. Setelah ceruk ada, baru nanti di tinta, nanti saya akan menerangkan bagaimana cara menintanya. Sekarang tahap pertama adalah menyiapkan kertas dulu siap pakai. Jadi kertasnya itu harus dilembabkan. Ini cara melembabkan kertas ya. Diambil. Cara lainnya adalah setelah dicelupkan gini, dibiarkan di angin-angin gini 1 malam aja, besok sudah siap pakai. Nah, tapi ini cukup segini. Tapi ini cara yang lebih cepat seperti ini ya, gitu. Saya kira cukup segini. Terus dibungkus. Tutup lagi ini ke sini. Dipres pakai apa saja lah supaya berat. Tambah lagi. Ya, dibiarkan kurang lebih 1-2 jam. Nanti diangkat sudah lembab siap pakai ini gitu ya. Gitu. Sekarang siapkan tinta. Aduh. Tapi. Ada di sana. Ya. Ini cara ngangkat tutupnya, tidak usah semua, yang diperlukan aja gitu ya. Ini ada plastiknya, jadi harus dibuka. Coba bantu. Coba dilepas ya. Diratakan dulu. Itu pakai gunting. Nyimpennya ini jangan begini, nanti lengket, jadi tidak rata nanti rollnya. Dibiasakan dibalik begini ya. Nah gitu. Udah bisa. Terima kasih kakak dan teman-teman. Di sini saya mendapatkan Di situ dapat teman-teman. dari lukisan Nabi Bedog. Teknik
teknik yang saya ambil itu teknik cetak ini ada Inno. Saya menggunakan warna manual yaitu watercolor kertas dengan warna Supaya tintanya masuk ke ceruk, kita kan pakai apa saja bisa. Ini saya pakai bekas ATM saya mengambil warna itu. untuk Nah, ini ditekan supaya tintanya masuk ke ceruk. Jadi nanti gambar itu gambar dari tinta, dari ceruk. Gambarnya dari ceruk. Tuh. Isi, tolong pegang. Ini pegang. Cut tinta bagian atas. Ini saya menggunakan koran bekas. Jadi dilap. Sebenarnya ada lapnya khusus untuk tempat ini ya, tapi itu buatan Jerman, belinya harus di Jerman. Nah, jadi pakai kertas koran bekas saja bisa lah. Lebih bagus lagi pakai bekas buku telepon. Tidak di situ kan? Tuh, halus. Kalau diambil keren tintanya. Atau di atas aja Bapak. Ada tiga. Pak, nggak usah diisi suara katanya Pak. Hah? Nggak usah diisi suara. Jadi ya Nggak usah ngobrol. matikan aja mic-nya. Dan dia aja ngetik. Oh gitu. Nanti isi suaranya itu. Nggak usah dijelasin Pak. Iya. Jadi cetak tinggi ini yaitu proses mengolah atau menjikir karet Inno dengan pisau cukil. Jadi Kering. sistemnya itu yang tidak ditoreh itu yang kena tinta seperti itu. Dan hand coloring saya menggunakan watercolor kertas. Tekan pakai karet, kemudian cat yang ada di permukaan harus diangkat, cat yang di dalam ceruk biarkan. Jadi menggosoknya ini harus merata begini supaya yang di dalam ceruk tidak terangkat. Yang di atas bidang datarnya harus dilap, harus diangkat. Nah gitu Cok, bagus Cok. Nah gitu kelihatan putih. Ini juga Cok ya. Yang di dalam ceruk biarkan. Jadi menggosoknya ini harus merata begini supaya yang di dalam ceruk tidak terangkat. Yang di atas bidang datarnya harus dilap, diangkat. Naik lagi. Ustaz, siapin kertasnya. Ya. Oke, Cok. Lagi dulu. Ya. Aku ini emang Cok enak tuh. Suruh main nonton film aja. telegram. Pagi dia. Gara-gara pasal sih gak cari main telegram. Hah? Kamu diambil duluan tuh. Pasal. Kamu sini tuh. Cok. Di kertas yang sudah dilembabkan, kemudian ditempel di atas plat Sudah, kok jangan digeser. persis sesuai dengan malnya. Oh, gara-gara- Baru tutup pakai selimut. Ketahuan kita bisa Selimutnya. geser. Ya, oke. Sekarang tinggal diputer. Tok, puter, atur ininya. Ini bagus nih. Kurang, Pak. Biar tekanan sama. 2 kali aja kalau kurang. Yes.
stop udah stop begitu lolos nanti dia lolos. Cari perkara lo nak. Udah lewat. Longgarin aja tuh udah lewat juga. Mau dilepas sekarang? Mau dilepas sekarang? Hanya dilihat tuh. Gambar yang belum tadi. Dicek dulu. Yang sini. Lebih gampang. Angkat ini tintanya. Nah, segitu aja tuh. Udah. Kurang diulang, nggak bisa diulang. nggak bisa. Saudara-saudara, setelah tadi kita melihat proses mencetak dengan teknik dry point, hasilnya adalah ini, teknik dry point. Ini adalah salah satu gambar yang letaknya di pojok kiri atas gitu ya. Ini saya yang bikin pakai teknik dry point. Nah, selanjutnya ada beberapa peserta dari 9 orang ini dengan teknik berbeda-beda. Ada baiknya setiap peserta menjelaskan, mendeskripsikan teknik apa yang dipakai, kemudian medianya apa, kemudian kalau ada imbuhan di dalam karya itu, sisipan, jelaskan apa imbuhan atau sisipannya atau interaksinya atau responnya terhadap lukisan blog ini ya. Yang pertama saya minta saudara Septa Adi untuk mendeskripsikan teknik apa yang Anda pakai, kemudian medianya apa, prosesnya bagaimana, proses pengerjaannya bagaimana. Silakan saudara Septa Adi ya. Terima kasih Pak Ardiman atas waktunya tentang kolaborasi merespon karya Deblog. Jadi saya menggunakan teknik seni grafis cetak cukil lino. Dalam cetak cukil lino itu ya seperti yang sudah umum lah, mungkin sudah tahu semuanya tentang cetak cukil lino. Kemudian ada penambahan beberapa teknik, jadi teknik bukan non konvensional. Misalkan saya sering menggunakannya dengan tambahan akrilik, jadi ada sentuhan tangan, tidak hanya mencetak saja. Kemudian bagaimana mentransfer image dari karya Deblog yang dibuat, itu menggunakan teknik transfer image dengan fotokopian yang di gambar dulu yang di print, di fotokopi, kemudian ditempelkan pada bidang lino, bisa digosok pakai autan atau dengan thinner. Nah, itu untuk mendapatkan bagaimana karya pada bidang cetak, kemudian baru dicukil. Nah, setelah dicukil selesai, baru kemudian dilanjutkan dengan pewarnaan. Misalkan saya sering menggunakan cat akrilik atau pensil, yaitu untuk pengembangan lah, untuk senang-senang saja sih, walaupun itu tidak konvensional yang tidak biasa digunakan di seni grafis. Nah, kemudian tentang karya Deblog menggunakan warna, sebenarnya sih bukan tentang Deblognya sendiri sih, mungkin tentang Deblog tentang berapa aja, mungkin cuman tahu karya yang ini aja sih, seram dulu. Karya Deblog mungkin sudah punya kekasannya sendiri, jadi saya cuman merespon bentuknya saja, bagaimana itu menjadi karya seni grafis, mana yang terang, mana yang gelap, yang mencukil itu aja sih. Tentang penambahan gambar juga tidak ada, jadi hanya sebagai respon apa yang sering saya lakukan aja sih, itu aja. Jadi ini adalah plat yang sudah dicetak ya. Sebelum awalnya kan warnanya ini cetak cobanya, grup cetak coba. Kemudian ini untuk cetak coba itu mendapatkan ya apakah ini udah berhasil menyerupai apa yang dibuat atau tidak. Tapi kan ini ketika ini kita mendapatkan pada karya Deblog kita mendapatkan yang nomor 2 ya, dari pembagian karya kolaborasi yang dibuat. Jadi karena itu adalah yang dibuat hitam, saya coba membuatnya dengan warna biru. Dari warna biru itu ya
hasilnya seperti ini, kemudian tambah pensil atau apa. Yang biasa saya lakukan sih dengan penambahan apa namanya, akrilik sih di kanvas. Jadi transfer image itu kalau di seni grafis mereka biasanya menggunakan apa namanya, ada acuan gambar yang karya yang mana misalkan untuk dicetak ulang atau direspon ulang, di apropriasi sebagai karya berikutnya untuk membedakan bagaimana sih apa yang dihasilkan dari orang yang merespon berikutnya menjadi seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya biasanya sih cuman prosesi sih biasanya enggak ya, cuman lihat apa sih dari teknik tradisi. Sudah sering membuat karya-karya tradisi ya dengan cara teknik-teknik seperti penambahan warna dengan akrilik non konvensional. Jadi biasanya kalau seni grafis menggunakan cetak demi cetak untuk penambahan warna, jadi saya tidak melakukan seperti itu. Jadi satu cetakan saja kemudian saya warna dengan akrilik dengan teknik yang ya seperti misalkan ngabur dulu, baru ke warna berikutnya ya itu yang sering saya kerjakan. Jadi bisa diterima atau tidak ya itu apresiannya kembali. Terima kasih.
Tinggi, terima kasih Chef Adi. Chef tadi sudah menjelaskan hal yang sama. Sekarang giliran Nana ya. Nana, tolong jelaskan kepada kita bersama teknik apa, medianya apa yang digunakan, bagaimana proses pembuatannya. Silakan Saudara Nana jelaskan ya. Terima kasih Pak Har atas waktu yang telah diberikan. Sebelum lebih lanjut, perkenalkan nama saya Ibu Tunana Partawijaya. Saya merupakan salah satu anggota dari komunitas Studio Grafis Unixa yang juga ikut berpartisipasi dalam berkarya kolaborasi dengan mengapresiasi karya I Gusti Made Deblok. Saya sendiri mendapatkan pecahan karya atau bagian karya nomor 4 dari apresiasi karya I Gusti Made Deblok yang akan dibuat. Di dalam penggarapan karya, saya menggunakan teknik transfer image dan cetak tinggi atau biasa disebut dengan kilogram. Alasan saya menggunakan teknik transfer image yang lain dan tidak bukan karena untuk ketepatan bentuk yang akan saya buat. Setelah melakukan transfer image, saya melanjutkan ke tahap pencukilan. Ini merupakan tahap yang paling penting dari teknik cetak tinggi. Setelah tahap pencukilan itu, barulah tahap mencetak dengan tinta jenis offset. Saya sendiri menggunakan satu warna atau warna hitam saja dalam mencetaknya. Mengapa saya menggunakan hanya satu nada warna hitam? Untuk menghasilkan efek dramatis yang nanti digabungkan dengan karya-karya dari teman-teman dari komunitas Studio Grafis Unixa. Tahap pertama dalam proses penggarapan karya saya, yang pertama adalah transfer image, yang mana desain kita gambar di komputer terlebih dahulu.
Nah, setelah digambar secara digital, di print dan difotokopi. Yang terpenting adalah pada proses fotokopi ketika melakukan transfer image. Usahakan menggunakan fotokopi laser. Kenapa menggunakan fotokopi laser? Karena yang digunakan ketika melakukan transfer image ini adalah serbuk hitamnya yang nantinya akan melekat pada lino. Setelah melakukan proses fotokopi tersebut, yang bahan yang digunakan adalah lino tentunya. Selanjutnya adalah autan dan minyak kayu putih. Kenapa menggunakan autan dan minyak kayu putih? Karena kedua bahan tersebut mengandung zat terpentin yang memungkinkan serbuk-serbuk pada fotokopi di kertas tersebut menempel. Nah, tahapannya adalah meratakan terlebih dahulu autan tersebut di kertas dan lino. Selanjutnya adalah menempelkannya pada lino secara yang nantinya hasilnya akan terbalik dia. Setelah melalui proses transfer image dan gambarnya sudah terlihat pada lino, selanjutnya adalah proses pencukilan. Nah, proses pencukilan ini mengikuti pola atau gambar yang sudah kita buat secara digital terlebih dahulu. Saya menggunakan dua bentuk cukilan di sini. Yang pertama, bentuk cukilan atau pisau cukil yang berbentuk V yang menghasilkan garis yang tipis dan lancip, dan selanjutnya adalah pisau cukil yang berbentuk U yang menghasilkan bentuk cukilan bulat atau round. Tambahannya adalah pisau cukil untuk memotong. Dalam proses pencukilan ini, semakin tepat bentuk yang kita cukil, sesuai dengan gambar yang kita buat secara digital, hasilnya akan mendekati atau mirip seperti gambar digital yang sudah kita buat. Setelah proses pencukilan, selanjutnya adalah proses mencetak menggunakan tinta offset. Saya sendiri menggunakan warna hitam, satu nada warna hitam. Pada proses mencetak ini,
Saya menyediakan banyak lap agar tidak dalam proses mencetaknya tidak kotor. Dan meratakan tinta terlebih dahulu menggunakan kapi atau kartu. Selanjutnya baru proses roll menggunakan roll khusus grafis. Setelah proses roll selesai, selanjutnya adalah proses mencetak. Saya di sini mencetaknya menggunakan sendok kayu yang dibalut dengan kain dan digosok. Setelah itu menggunakan MDF. Saya taruh di atasnya dan saya injak-injak. Itu tadi proses saya mencetak menggunakan teknik transfer image dan cetak tinggi di lino. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Terima kasih. Terima kasih Saudara Nana. Selanjutnya Purbawa pakai medianya apa, tekniknya apa, bahannya apa gitu ya. Kemudian prosesnya bagaimana juga tolong Anda deskripsikan. Oke. Terima kasih atas waktunya Pak Har dan teman-teman grafis semua. Sini saya mengapresiasi karya Igusti Made di blog dan saya mendapatkan bagian ini. Bagian 9. Terus kenapa saya memilih teknik sablon? Itu karena keseharian saya menyablon juga. Dan dari segi gambar lumayan rumit dan agar lebih gampang juga mencari gelap terang dari asiran Igusti Made blog ini. Terus dari proses tekniknya itu saya menjelaskan dari awal, yaitu pertama pembuatan screen dari setting film terlebih dahulu. Terus yang kedua afdruk film, yaitu dengan cetak kalkir, dicetak kalkirnya terlebih dahulu, terus diaplikasikan ke screen. Kemudian screen di afdruk, setelah di afdruk diberi penyinaran. Itu fungsinya agar bagian gelap dari gambar itu mudah dirontokkan. Terus di proses selanjutnya yaitu proses penyemprotan pada bagian seperti ini, pada bagian-bagian terang itu yang pada bagian gelapnya ini yang tembus pada screen. Jadi tinta yang hitam yang tembus pada screen ini. Terus pada selanjutnya yaitu proses sablon. Proses sablon menggunakan tinta yang berbasis air, tinta water base yang biasa digunakan untuk di baju-baju. Tapi untuk ini ada khusus tintanya, yaitu khusus di rasteran yang tembus di T77 agar lebih detail mendapatkan bagian-bagian titik-titiknya ini. Nah, selanjutnya pada bagian gesut, setelah digesut kemudian dipres agar tinta lebih awet dan lebih merekat. Oke, sekian aja teknik yang saya jelaskan dan terima kasih waktunya.
Oke semua. Bener dong kerja nggak dihidupin lampunya. Lampu apa sih? Lampu apa sih tuh? Enggak, ini hanya kok mati lampunya orang udah selesai berdona. Mau hari mau di deblok ya? Oke. Tuh, 2, 3. Tuh, 2, 3. Nah, oh iya, oke. Johanna kalau nggak salah menggunakan teknik dry point juga ya. Coba Johanna jelaskan prosesnya, alatnya, medianya apa, pemilihan warna apa, mengapa itu, dan seterusnya. Dan pasti ada perbedaan secara teknis pengerjaan dengan yang saya kerjakan walaupun sama-sama dry point ya. Silakan Saudara Johanna sampaikan. Ya, oke. Terima kasih Pak Hadiman, terima kasih juga kawan-kawan seni grafis Diksa dan kawan-kawan yang lain, dan terima kasih juga kepada Grafik Institute yang telah memberi peluang bagi kami studio grafis Diksa untuk ikut dalam event hari kali ini. Baik, langsung saja ke karya ini, di mana ini kami bersama teman-teman merespon karyanya Deblok, di mana satu gambar yang utuh di cropping menjadi 9 bagian. Setiap seniman mendapatkan satu bagian. Kali ini saya mendapat di bagian yang ketiga. Dan lanjut ke dalam teknis, saya membuat teknis seni grafis, yaitu dengan menggunakan teknik dry point. Apa itu dry point? Dry point adalah torehan kering di atas plat atau di atas plastik mika, dimana saya memakai sebuah plastik mika ini karena keuntungan kita memakai plastik mika, kita bisa tracing dari bawah, terus gambarnya bisa dilihat langsung dari atas, kita bisa langsung menorehnya dari atas. Itu keuntungan kenapa saya memakai plastik mika ini. Terus selain itu juga kita bisa memakai plat, dimana kita langsung toreh di atas platnya. Baik, kenapa saya memakai teknik dry point? Yang saya tahu dalam teknik seni lukis Bali atau tradisi itu ada satu step teknis, yaitu dalam ngekes. Ngekes itu saya lihat sama teknisnya kayak dry point, dimana cuma memakainya beda alat. Kalau ngekes dalam seni lukis Bali pakai bambu atau kuas bambu yang dibilang. Terus saya menggunakan benda yang tajam untuk menoreh di sini. Dari karya Deblok yang saya lihat, dimana Deblok membuat kesan layering gelap ke terang, dimana sangat halus dia. Terus saya membuat teknik gelap itu menggunakan torehan, dimana semakin rapat kita menoreh, hasilnya pun semakin gelap atau semakin padat. Dimana kita mentorehnya jarang dan halus, hasilnya juga bisa kayak layering, kalau sistem Bali itu ada gradasi semua. Kita dapat efeknya itu sesuai dengan keinginan, dimana semakin dalam kita menoreh semakin gelap, dan semakin rapat juga semakin gelap, dan semakin jarang dan semakin halus juga hasilnya semakin halus. Baik, terima kasih Pak Hardiman, terima kasih kawan-kawan, terima kasih Bu Ratna situ. Oke.
Ya, terima kasih Johanna sudah mendeskripsikan proses pengerjaan dry point. Selanjutnya ada juga teknik yang agak berbeda yang dikerjakan oleh saudara Acok. Acok, silahkan jelaskan Anda pakai teknik apa, medianya apa, mengapa dipilih media seperti itu. Ya, silahkan saudara Acok ya. Halo, terima kasih Pak Har atas kesempatannya diberikan kepada saya. Terima kasih kepada alumni, kakak tingkat, dan adik tingkat. Saya sekarang udah kerja di alumni juga. Jadi di sini saya ikut workshop nih mengapropriasi karya The Block, mendapatkan bagian gambar tengah pas objek, dapat background juga menggunakan teknik cetak saring di atas mika. Jadi saya mau ngambil alat-alat dan bahan-bahannya dulu biar lebih gampang untuk ngejelasin proses dan cerita yang saya mau buat. Oke. Sekarang yang pertama kita lakukan pemindahan gambar ke screen. Tempat kertasnya. Setelah itu mengoles Photosol. Photosol itu cuma sekali aja di depan, jangan lagi diisi di belakang, biar gampang rontok obatnya. Ya, yang kedua penyinaran. Penyinaran lampu menggunakan 3 lampu, minimal 2 menit. Penyinaran ini tidak boleh terlalu lama. Kalau terlalu lama, obatnya akan keras untuk rontok. Dan tidak boleh terlalu cepat. Kalau cepat, dia akan bolong. Bolongnya akan keras. Ini adalah penyemprotan obatnya. Biar gambarnya kelihatan. Penyemprotan ini tidak boleh terlalu keras, soalnya akan jebol obatnya. Makanya pelan-pelan saja sampai gambarnya dan obatnya rontok sendiri. Ini adalah hasilnya. Apanya? Pelan-pelan tapi pasti. Jangan terlalu keras, nanti sakit. Oh, harimau Nusantaranya dapat ya. Mana? Selanjutnya mencetak di atas mika transparan menggunakan tinta hitam, ditarik dengan rakel. Pertama-tama tebalkan dulu tintanya, habis itu tarik sampai tintanya habis dan tembus ke screen. Di sini saya menggunakan warna cat semprot. Saya semprot, pertama saya cat objek-objeknya aja dengan tinta minyak. Setelah itu saya semprot semua dengan teknik gradasi. Selesai. Oke, terima kasih. Itulah penjelasan saya dan proses terciptanya karya saya. Terima kasih. Oke, ada lagi nih 3 peserta lainnya. Ini masih berstatus mahasiswa yang baru saja selesai melaksanakan kuliah studi khusus ya. Nah, ini yang paling muda, Goni, Aditya, dan Satya, masing-masing menggunakan teknik apa, mengapa teknik itu yang dipilih, kemudian bagaimana
teknis pengerjaannya, silakan Anda bertiga bergantian, dimulai dari Goni, setelah Goni langsung Adit, setelah Adit baru ke Satya ya. Oke, terima kasih Pak Har atas waktu yang diberikan untuk saya. Terima kasih juga kepada para dosen serta para alumni serta teman-teman sekalian. Di sini saya Goni mengapresiasi dari karya dari D-Block. Di sini saya tidak menggunakan teknik cetak dalam atau cetak tinggi, tapi saya menggunakan teknik cetak saring, yang dimana cetak saring ini adalah mentransfer image menggunakan alat yaitu yang bernama screen. Ya, bisa dilihat ini screen saya. Dalam screen ini beberapa kendala sih yang saya laluin. Dari yang pertama itu dalam penyinarannya sendiri. Kendalanya itu dalam penyinarannya sendiri. Kadang dalam penyinarannya sendiri, kalau waktu yang terlalu lama itu juga tidak baik. Terus waktu yang terlalu pendek itu juga tidak baik. Jadinya waktunya itu harus pas. Terus kendala yang kedua mungkin harus lebih cepat dalam penyinarannya itu sendiri. Jadi dari awal saya mentransfer image-nya tuh menggunakan bahannya tuh menggunakan bahan minyak goreng. Bisa juga tidak menggunakan minyak goreng, bisa juga menggunakan kertas karkil yang bening tuh dalam mengeprint image. Terus selesainya itu saya menggunakan penyinaran yang dibuat sendiri. Penyinaran yang dibuat sendiri itu lampu yang saya gunakan itu adalah 3. Jadinya waktu dalam penyinarannya itu saya menggunakan waktu 2 menit. Selesai penyinarannya itu selama 2 menit, terus langsung menyemprot atau membolongi. Di sini saya menggunakan semprotan burung untuk membolongi screen ini sampai benar-benar bolong. Jadinya kalau sudah dikasih semprotan burung ini, jadinya hasilnya seperti ini. Bisa dilihat hasilnya. Ini. Nah, selesainya itu baru dikeringkan. Jangan dicetak pas waktu basah, karena pas basahnya itu kalau dicetak tintanya agak jelek jadinya ntar. Terus selesai dari mentransfer image ke screen ini, barulah kita bisa menyetak. Untuk cetakannya sendiri, kita bisa nyetak di baju, juga di kertas, terus di kayu atau di mana aja maunya Anda mau buat menyetak.
Baik Pak Har, terima kasih. Dan juga teman-teman, terima kasih juga. Di sini saya mendapatkan potongan bagian nomor 7 dari lukisan I Gusti Made Deblog. Teknik yang saya ambil yaitu teknik cetak tinggi, yaitu cukil di atas lino. Dengan teknik pewarnaan hand coloring menggunakan watercolor. Sama seperti teman-teman lainnya, saya menggunakan pertama-tama saya menggunakan teknik transfer image ke di atas media lino, selanjutnya dicukil dengan pisau penyukil. Sebelum dicetak di atas kertas, terlebih dahulu kertasnya saya warnai dengan teknik watercolor dengan warna kuning. Saya mengambil warna kuning ini dengan tujuan mengesankan kepada memberi kesan agar terlihat seperti karya-karya lama, dengan tujuan mengenang kembali lukisan I Gusti Made Deblog. Jadi teknik hand coloring itu yaitu teknik pewarnaan manual. Sebelum mencetak plat lino di atas kertas, saya mewarnai kertas dengan watercolor. Sama seperti pewarnaan biasa. Ya, terima kasih Pak Ar dan kawan-kawan semua. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Ar. Halo juga untuk teman-teman, kakak alumni, kakak tingkat dan mahasiswa aktif, juga dosen. Jadi di sini saya ikut serta dalam karya apropriasi karya Deblog, di mana saya kebagian satu tempat untuk 9 peserta yang kolektif karya. Jadi saya bukan hanya ingin menampilkan visual akhir yang ditampilkan dari hasil cetak nanti, tapi ada jejak cukilan yang beralur, bukan yang monoton, seperti monoton beralur rapat, cukilan rapat yang menghasilkan gelap terang dengan memainkan tebal tipis yang ada di dalamnya. Ini saya buat dengan alur lingkaran seperti ini. Mungkin ada bukan hanya visual akhir yang nantinya dilihat, tapi jejak cukilannya yang dibuat naik juga dalam karya ini. Jadi seperti itu saya ingin menyampaikan karya saya dengan cetak tinggi cukil di karet lino. Baik, untuk sekarang saya ingin memperlihatkan bagaimana saya dalam proses cetak dalam cukil cetak tinggi ini. Jadi di sini saya sudah siapkan tinta offset
sama roll, juga kertas untuk cetakannya. Ini juga untuk pisau cukilnya. Nah, seperti ini bisa dilihat. Jadi semua alat-alat sudah siap. Di sini ada 5 mata pisau cukil. Jadi dari banyak varian besar ukuran. Ada yang untuk kecil dan besar. Yang kecil biasanya saya pakai untuk detail. Ini untuk gagangnya. Jadi seperti ini cara pakai. Kita ambil satu mata cukil yang biasa saya pakai, yang ini. Sekarang kita lanjut ke proses. Jadi alat-alat sudah siap. Kita lanjut ke proses sekarang. Ini kita potong presisi dulu, nah itu nah. Ini kita potong sesuai ukuran biar presisi. Karena akan digabung. Karena ini karya kolektifan untuk digabung. Jadi sekarang kita mulai untuk mencukil, lanjut mencukil dari karya saya. Yang sebelumnya udah dicukil, tapi perlu finishing sedikit. Kalau mencukil apa aja yang dihilangkan kayak apa kan itu jelas. Sedangkan orang belum tahu teknik cetak tinggi ini apa. Jelasin dong. Jadi dalam cukil teknik cetak tinggi ini, untuk menghasilkan gambar nanti diperlu cukilan yang seperti namanya cetak tinggi, di mana cetak tinggi itu perlukan naik turunnya bidang untuk melekatnya tinta. Jadi bidang yang tinggi menjadi tempat tinta untuk menempel nanti pada kertas. Jadi yang dalam nanti untuk bidang-bidang yang kosong dalam gambar. Jadi seperti itu cetak tinggi. Jadi ini sudah siap tinta offset untuk cetak tinggi. Seperti ini, saya pakai tinta hitam. Ini tintanya agak kering. Dan kita ambil sedikit untuk ini. Kering. Robek sedikit atasnya. Pindahkan dalam untuk roll. Cetakan ke master ulang cetak tinggi. Pakai alas. Pelan-pelan biar gak masuk ke dalam cukilan. Mungkin udah siap ya. Kita ambil kertas satu. Ini pakai kertas putih aja. Jadi ini kotor, kertasnya ikut kotor.
kita tempel. Mungkin ini sebagai percobaan dulu, soalnya cetakan pertama. Seperti ini. Di sini dalam mencetak saya nggak pakai mesin press, tapi manual kayak botol. Ntar saya mau ambil botol, bersihkan dulu jika ada bekas-bekas brandingnya. Bisa masukkan seperti ini untuk menekan tinta yang pada cetakan. Mungkin ini emang agak lama, tapi ya karena mesin soalnya. Gosok-gosok biar rata. Coba untuk hasilnya kita coba angkat kertasnya. Tekan pertama. Jadi seperti ini hasil dari cetakan. Ini untuk cetakan pertama. Mungkin nanti diisi variasi lagi kalau saya nanti ada waktu, isi tambah warna atau bagaimana ntar ke depannya. Ini lumayan udah mulus lumayan untuk cetakan pertama. Nanti kalau ada yang tambahan warna atau gimana ntar. Terima kasih hadirin sekalian. Demikian proses pengerjaan kami dari studio seni grafis Undiksa yang sudah melakukan semacam apa namanya kolaborasi gitu ya, atau semi kolaborasi, mengerjakan satu karya secara bersama-sama secara metode kerja kelompok gitu kan ya. Nah ini kami menggunakan teknik dry point, linocut, cetak saring, transfer image dan stencil, kemudian hand coloring dan reduksi. Kurang lebih teknik itu yang bisa kami kerjakan karena menyangkut peralatan yang terbatas, jadi kemampuan kami disesuaikan dengan peralatan yang tersedia. Demikian, mudah-mudahan workshop ini berguna bagi siapa saja yang membutuhkan. Jika di kemudian hari misalnya ada ingin lebih tahu tentang atau lebih detail tentang hal-hal tertentu, dipersilakan komunikasi dengan kami. Silakan menghubungi Saudara Made Susanto Dwi Tanaya sebagai kepalanya gitu ya. Ya, di bawah ini ada nomor kontak Made Susanto Dwi Tanaya ya. Silakan hubungi itu. Mudah-mudahan kami nanti bisa membantu menyelesaikan persoalan atau menyelesaikan teknis grafis apa yang bisa kami bantu ya. Terima kasih. Selamat siang, sore, malam. Om Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.